Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Laila Nur Karima dari kelas C3 Manajemen dengan INPAM 101240. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran kinerja dengan menggunakan metode Balance Scorecard. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah Manajemen Ekspor dan Impor. Dan video ini merupakan video kelanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu video yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat yang ini ya, video ini. Nah, sekarang di video ini saya akan menjelaskan hasil dari analisis berkaitan dengan pengukuran kinerja pada perusahaan rengginang di daerah Ciparai. Ini dia, selamat menyaksikan. Teman-teman, dalam metode Balance Scorecard terdapat 4 perspektif. Nah, perspektif pertama yaitu perspektif keuangan. Di dalam perspektif keuangan ini terbagi lagi menjadi 3 indikator. Yang pertama yaitu Return on Investment atau ROI. Nah, dalam usaha rengginang ini terjadi kenaikan presentasi ROI-nya pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada usaha rengginang pada indikator ROI ini sudah mencapai target yang diinginkannya. Lalu adapun pertumbuhan pendapatan. Nah, pada indikator ini pada usaha rengginang 2 tahun terakhir mengalami penurunan. Akan tetapi pada usaha rengginang ini masih bisa dikatakan stabil gitu ya, karena saat ini sudah sesuai dengan target yang diinginkannya. Lalu adapun rasio biaya tenaga kerja. Nah, pada usaha rengginang terjadi penurunan persentase rasio biaya tenaga kerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada usaha rengginang ini semakin baik pada setiap tahunnya. Nah, hal ini disebabkan adanya perbandingan biaya tenaga kerja dan penjualan bersih menjadi semakin kecil, dan bisa dikaitkan bahwa kinerja pada usaha rengginang ini pada tahap indikator ini sudah sesuai dengan target yang diinginkannya. Nah, teman-teman, setelah tadi ada perspektif keuangan, lalu yang selanjutnya yaitu pada tahap perspektif pelanggan. Nah, di dalam perspektif pelanggan ini ada 4 tolak ukur dalam kinerja pada usaha rengginang tersebut. Nah, yang diukur berdasarkan yang pertama yaitu kepuasan pelanggan. Nah, pada kepuasan pelanggan ini diperoleh bahwa indeks kepuasan pelanggan memiliki nilai pencapaian yang sangat tinggi, sehingga hasil dari kepuasan pelanggan dikategorikan puas. Nah, sehingga pula kinerja pada usaha rengginang ini sudah sesuai dengan target yang diinginkannya. Nah, lalu selanjutnya yaitu loyalitas pelanggan. Pada bagian ini, usaha rengginang memiliki nilai pencapaian yang sangat tinggi, atau dengan kata lain dapat dikategorikan puas. Nah, akan tetapi pada tahap kinerjanya belum sesuai dengan target yang diinginkannya. Lalu yang selanjutnya yaitu profitabilitas pelanggan. Nah, pada indikator ini, usaha rengginang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Nah, kenaikan ini disebabkan karena perbandingan antara laba bersih dan penjualan bersih yang dimiliki oleh usaha rengginang ini setiap tahunnya mengalami kenaikan, sehingga semakin tinggi hasil presentasi pada profitabilitas pelanggannya, maka dapat membantu usaha rengginang ini untuk meningkatkan laba dan bisa menjadi lebih kompetitif. Lalu yang terakhir yaitu ketetapan pembayaran ke supplier. Nah, usaha rengginang selalu melakukan pembayaran dalam pembelian bahan baku secara kontan dan tepat waktu. Nah, sehingga indikator ini sudah sesuai dengan target yang diinginkannya. Lalu setelah tadi ada perspektif keuangan, perspektif pelanggan, lalu yang selanjutnya yaitu perspektif proses bisnis internal. Nah, pada perspektif ini ada 5 tolak ukur dalam kinerja pada usaha rengginang ini. Nah, berdasarkan yang pertama yaitu promosi. Nah, pada indikator ini usaha rengginang mendapatkan presentase nilai yang cukup puas dan memiliki skor akhir persentase yang cukup tinggi. Nah, untuk itu dapat dikatakan bahwa kinerja usaha rengginang sudah sesuai dengan target yang diinginkan. Lalu adapun rasio perputaran persediaan. Pada indikator ini, usaha rengginang mengalami kenaikan persentase setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan harga pokok penjualan, sehingga nilai presentase rasio perputaran persediaan yang dimilikinya juga semakin tinggi. Karena semakin tingginya tingkat perputaran persediaan, maka semakin efektif pula pengelolaan persediaannya.
Lalu yang selanjutnya ada bahan baku produk. Dari hasil analisis dan observasi pada usaha rengginang ini, maka didapatkan bahwa semua bahan baku yang digunakan untuk pembuatan rengginang ini halal. Lalu yang selanjutnya yaitu proses produksi halal. Nah, dari hasil analisis pada tahap produksi dari usaha rengginang ini didapatkan hasil bahwa semua proses produksi yang dilakukan pada saat pembuatan rengginang ini sudah baik dan bersih. Lalu ada yang terakhir yaitu pada tahap penyimpanan produk. Nah, berdasarkan hasil analisis pula didapatkan bahwa proses penyimpanan produk jadi dan bahan baku yang ada di gudang produk rengginang ini sudah baik dan sudah dikatakan bersih. Nah teman-teman, setelah tadi ada perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, lalu yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu perspektif pada pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, pada perspektif ini ada 3 tolak ukur dalam kinerja usaha rengginang ini, yaitu yang pertama yaitu kepuasan kerja karyawan. Nah, berdasarkan hasil analisis, didapatkan bahwa pada indeks kepuasan kerja karyawan ini memiliki persentase yang besar atau dapat dikatakan baik. Nah, sehingga kinerjanya sudah sesuai dengan target yang diinginkan. Lalu yang kedua yaitu retensi karyawan. Nah, pada indikator ini, retensi karyawan di usaha rengginang ini mengalami penurunan persentase. Hal ini terjadi karena ada banyak karyawan yang keluar setiap tahunnya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu ketetapan waktu penggajian karyawan. Nah, hasil dari analisis didapatkan bahwa indikator ketetapan waktu penggajian pada karyawan usaha rengginang ini dilakukan sesuai kesepakatan awal pada pekerja dengan pemilik usaha rengginang. Nah, dari semenjak berdirinya usaha ini sampai sekarang belum pernah terjadi keterlambatan dalam penggajian pada karyawan di usaha rengginang ini. Nah teman-teman, cukup sekian penjelasan dari hasil analisis pada pengukuran kinerja dengan menggunakan metode balance scorecard pada usaha rengginang ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata atau kalimat yang saya ucapkan selama penyampaian. Dan selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Denny Murdani, SIKOM SMMM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Ekspor dan Impor. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.